Mikrodrama China, Dracin, sangat bervariasi, mencakup genre romansa, fantasi, sejarah, hingga CEO cool, seringkali dengan alur cepat dan klise yang membuat ketagihan, serta format populer berupa mikrodrama vertikal, 1-2 menit per episode, cocok di HP, dan drama standar yang tayang di platform seperti WeTV, Iqiyi, Netflix, Dracin viral karena mudah diakses, cocok untuk gaya hidup scroll, dan sering menampilkan tokoh direndahkan lalu bangkit, menciptakan dopamin tinggi. Dolar gandrung konten drama China di mana-mana. Dracin, begitu sebutan drama China di kalangan penggemar di Indonesia, sedang digandrungi antara lain karena durasinya super singkat. Alam perjalanan kereta komuter. Beberapa perempuan penumpang asyik dengan ponsel pintarnya. Ternyata, kalau diperhatikan, mereka sedang menonton Dracin, sebutan populer drama China. Wah, ternyata mereka memiliki kesamaan denganku, ujar Dwi Wulandari, seorang karyawan swasta di Jakarta sekaligus penggemar Dracin. Di Jakarta, pada pekan terakhir Desember tahun 2025. Drama China, terutama yang berdurasi sangat singkat, mikrodrama, dan mudah ditonton, telah menggemparkan pasar dalam dan luar China sejak beberapa tahun terakhir. Setiap episode mikrodrama China hanya berdurasi 1-2 menit dan dirancang khusus untuk ditonton melalui ponsel pintar. Biasanya sebuah tontonan pendek berdurasi 10-20 menit. Saking pendeknya drama China, penonton tidak perlu meluangkan banyak waktu dibandingkan saat menonton konten drama pada umumnya. Penonton dapat dengan mudah menikmati konten yang dipersingkat, itu saat bepergian seperti cerita Dwi. Mikrodrama China juga mudah diakses lewat aplikasi TikTok dan Facebook. Para penggemar seperti Dwi biasanya lebih paham lewat mana mereka menemukan klip-klip video mikrodrama China. Feed di media sosial, setiap orang mengikuti algoritma konten apa yang paling disukai. Kalau terbiasa suka menonton drama mikro China, pasti terpapar, katanya. Jika ingin menonton drama China berdurasi lebih panjang per sekali episode, para penggemar dengan cepat menyebutkan nama-nama aplikasi video streaming, seperti WeTV yang menjadi bagian dari Tencent Video. Netflix dan Viu juga menyediakan konten drama China. Konten drama China hadir di aplikasi WeTV Indonesia. Dwi mengaku mulai menonton drama China ketika pandemi COVID-19 pada 2022. Saking suka dengan drama China, dia sampai berbagi ulasan cerita di akun Instagram miliknya. Salah satu judul drama China yang diulas ialah Moonlight. Drama ini berkisah tentang industri penerbitan buku. Dia lebih suka versi durasi lebih panjang ketimbang mikrodrama karena alur ceritanya yang jelas. Deretan drama China berdurasi panjang yang ia tonton, misalnya Go Go Squid dan The Prisoner of Beauty. The Prisoner of Beauty berkisah tentang drama kolosal yang sinematiknya bagus. Cerita di drama China berdurasi lebih panjang mirip drama Korea. Produksi drama China tampaknya riset dulu supaya mendapat masukan dalam pembuatan naskah sehingga keren sekali. Ini relatif berbeda dengan drama China yang mikro, kata Dwi. Aktor drama China jadi idola selayaknya drama. Para pemeran drama China juga memiliki penggemar di Indonesia. Sejumlah acara temu sapa aktor China pernah digelar di Jakarta. Dwi menceritakan dirinya pernah menghadiri acara temu sapa Sukai di Jakarta pada November tahun 2023. Platform video streaming WeTV juga pernah menghadirkan penyanyi dan aktor Zhou Yiran serta Meng Ziyi bersamaan dengan acara showcase konten unggulan WeTV Always More 2026 pada November tahun 2025. Keduanya juga telah menjadi duta global untuk WeTV. Selain Dwi, masih banyak penggemar Dracin di Indonesia.
Sejumlah media internasional ramai-ramai mengulas popularitas drama China yang sampai ke kancah internasional. Misalnya, The Economist. Pada November tahun 2024, media ini menyebut drama China, terutama yang mikro itu mirip dengan sinetron mini yang memadukan antara TikTok dan Netflix. The Economist bahkan secara terang-terangan menilai episode-episode yang difilmkan di mikrodrama China memiliki cerita yang sering absurd. Seperti drama berjudul I Actually Had a Flashback React with an Abstinent Male God. Akting para aktornya cenderung berlebihan. Namun, kisah seperti itu cocok untuk para profesional muda yang memiliki jadwal kerja melelahkan dan perjalanan pergi pulang yang panjang. Satu drama mikro China disebut dapat menghabiskan biaya lebih dari $10 AS untuk ditonton. Nilai ini lebih dari biaya berlangganan Netflix selama sebulan yang berkisar $25 AS. Hal ini disebabkan beberapa episode pertama gratis, sedangkan sisanya berbayar. Namun, penonton diduga tetap bersedia mengeluarkan uang lebih banyak. Iklan gulir ke bawah untuk melanjutkan iklan. Nilai pasar drama mikro di China melonjak 10 kali lipat antara tahun 2021 dan 2023. Nilai perkiraan saat itu sekitar $5,3 miliar AS dan diprediksi mencapai $14 miliar AS pada 2027. Baca juga dominasi film dari negara tirai bambu dimulai. Bahkan, penindakan pemerintah China terhadap konten vulgar di drama mikro China tidak mengurangi antusiasme di pasar domestik. Perusahaan film besar turun tangan untuk meningkatkan produksi. Sementara platform streaming yang lebih tradisional mendirikan saluran drama mikro mereka sendiri. The Economist kembali menurunkan artikel terkait fenomena drama China pada tanggal 4 Desember tahun 2025. Kala ini, The Economist mengulas tentang Zhengzhou, sebuah kota di China yang muncul sebagai Hollywood-nya drama mikro China. Padahal, selama beberapa tahun sebelumnya, Zhengzhou dikenal sebagai pusat manufaktur pedalaman yang suram dengan populasi 13 juta jiwa. Pernah terkena banjir mematikan, marak protes pabrik, dan mengalami krisis properti yang parah. Pada tahun 2023, para eksekutif pemasaran China mulai membuat serial 90 episode, masing-masing berdurasi 2 menit, untuk mempromosikan industri drama mikro. Ketika media sosial mulai mempromosikan klip-klip tersebut, format ini menjadi populer. Di Asia Tenggara, CNA menyebut drama China cepat mendapatkan popularitas di kalangan penonton di kawasan ini karena memadukan kisah percintaan dengan sejarah, budaya, bahasa, dan nilai-nilai China. Pemerintah Zhengzhou dengan bijak ikut serta sejak awal. Para pejabat memasukkan drama mikro ke dalam dokumen perencanaan ekonomi, membangun studio, dan mendirikan dana investasi milik negara yang didedikasikan untuk mendukung industri ini. Drama mikro China juga mulai populer di Barat. Beberapa bahkan diproduksi di Amerika, dengan naskah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian, drama tersebut difilmkan di tempat-tempat seperti California. Di Asia Tenggara, CNA menyebut drama China cepat mendapatkan popularitas di kalangan penonton di kawasan ini karena memadukan kisah percintaan dengan sejarah, budaya, bahasa, dan nilai-nilai China. CNA juga menyebut China semakin memanfaatkan tren dan teknologi baru untuk meningkatkan kekuatan lunaknya. Drama seperti Legend of Shenli tahun 2024, yang dibintangi aktris veteran Zhao Liying sebagai seorang jenderal China yang melarikan diri dari perjodohan, telah berhasil menciptakan ceruk pasar di kalangan penonton Asia Tenggara, kata Gwendolyn Yap, Tundato Sir Chenglok Tanma Scholar di ISEAS Yusof Ishak Institute, kepada CNA. April tahun 2025.
Menurut Gwendolyn, penonton selalu mencari hal-hal baru untuk dikonsumsi. Beberapa penonton juga kemungkinan merasa kelelahan menonton drama Korea yang tidak ada habisnya. Pengkaji dan pegiat film Panji Wibowo, saat dihubungi Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2026, di Jakarta, berpendapat, seberapa besar penetrasi pasar drama China, baik berdurasi panjang maupun mikro, di pasar Indonesia butuh kajian lebih mendalam. Jika diamati, penonton Indonesia secara umum telah mempunyai ekspektasi atas tontonan yang akan mereka peroleh ketika memutuskan menonton drama China ataupun negara lainnya. Sementara saat bersamaan, saya mengamati produksi drama ataupun film di kita masih kerap bergerak ke berbagai arah. Belum memiliki karakter yang konsisten atau identitas yang kuat sebagaimana telah dimiliki oleh industri konten China, Korea Selatan, ataupun Jepang, ujar Panji. Sebagian besar serial drama Indonesia saat ini pun, menurut Panji, cenderung masih diposisikan sebagai proyek prestisius. Kondisinya berbeda dengan industri drama di China, Korea, ataupun Jepang yang telah mencapai skala masif. Cuma, apakah drama Indonesia seperti FTV atau sinetron bisa tergeser oleh kehadiran drama China terutama yang mikro? Saya rasa harus dilihat lebih mendalam segmen pasarnya, katanya. Sementara itu, Chief Policy Officer Asia Video Industry Association, AVIA, Claire Bloomfield berpendapat, industri konten terus berkembang untuk memenuhi permintaan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, konten daring baik yang dikonsumsi langsung melalui aplikasi subscription video on demand, SVOD, maupun platform over the top murni, seperti YouTube, Meta, dan TikTok, telah tumbuh dan berkembang untuk memenuhi permintaan konten. Dengan pertumbuhan internet dan telepon seluler, konsumsi konten telah meningkat. Semakin banyak juga perangkat yang tersedia sehingga konsumen mudah memilih apa dan kapan mereka menonton. Namun, konten yang diputar di televisi linier, TV tradisional, tetap menjadi bagian penting dan inti dari ekosistem konten, terutama karena dipicu oleh berkembangnya televisi terkoneksi dengan internet dan saluran free ad-supported television. FAST adalah model layanan streaming yang menawarkan saluran televisi linier dan konten on demand secara gratis melalui internet. Hal yang perlu juga dicermati adalah risiko pembajakan telah meningkat di seluruh Asia. Situasi itu berdampak pada semua bagian industri konten yang sah, sekaligus mengekspos konsumen pada peretasan dan konten yang tidak diinginkan, seperti pornografi dan perjudian, ujarnya. Vice President Tencent Video Jeff Han, dalam siaran pers, menyebut pesatnya perkembangan konsumsi konten di Indonesia menjadikan negara ini barometer utama strategi ekspansi Tencent Video di Asia Tenggara. Tingginya adopsi layanan streaming serta respons audiens terhadap konten lokal dan lintas negara membuat Indonesia diprioritaskan dalam jangka panjang. Sementara itu, Direktur Tencent Video Overseas Business sekaligus Kepala WeTV Juan Xiang menegaskan, kekuatan WeTV terletak pada penyediaan konten premium Asia, mulai dari drama China, animasi China, variety show, dan serial original Asia Tenggara, pemahaman selera lokal, yang diperoleh dari operasional lintas negara, menjadi dasar pengembangan konten WeTV. Secara geografis, WeTV telah menjangkau seluruh Indonesia. Sebagian besar pengguna berasal dari Jawa, tetapi pertumbuhan penonton yang besar justru datang dari luar Jawa, seperti Irian Jaya, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Sebanyak 60% dari penonton WeTV di Indonesia adalah perempuan.
Tanda pagar selebihnya kebanyakan adalah para transgender atau dikenal dengan istilah Puan Tiban, Bincong, Wandu, Banci.